owner. Tapi kontraktor waktu mengerjakan harus berhati-hati, dia kan harus dapat untung. Jadi waktu dia ngerjakan harusnya mestinya mungkin 90 miliar, yang 10 miliar itu keuntungannya dia. Kalau dia tidak hati-hati dalam pelaksanaan lapangan sehingga membengkak biayanya jadi 110 miliar misalkan ya, maka dia akan rugi 10 miliar kan gitu. Ya, artinya kontraktor harus bertindak ke arah sana. Itu. Nah, konsultan pengawas itu harus tahu ruang lingkupnya. Ya, mana yang mau dikerjakan kontraktor? Ya. Terus manajemen kualitas, kontraktor harus tahu ekspektasi kualitasnya owner seperti apa. Pengawas juga harus tahu. Nah, jadi semua itu sebetulnya terlibat di dalam 10 area ini gitu. Tidak setiap orang harus mengerjakan 9 area, enggak, semua terlibat sesuai dengan perannya masing-masing gitu. Ya. Vendor terlibat di mana? Vendor atau supplier terlibat di pengadaan, ya, pengadaan bahan bakunya, peralatan dan sebagainya, dia terlibat di sana. Komunikasi ya semuanya terlibat karena siapa yang membutuhkan komunikasi ya dia harus terlibat di dalam manajemen komunikasi. Itu ya Dek ya. Jadi kita nggak bisa ngomong satu orang harus melaksanakan 9-9-nya, nggak tergantung perannya dia. Dia terlibat di mana dan ini nanti diintegrasikan semua di integration management. Baik, sudah ya? Jelas kah? Jelas Pak, makasih Pak. Oke, silakan. Yang raise hand lagi, silakan. Tadi siapa yang mau anu? Dea Ayu, silakan. Izin bertanya Pak, kan semisal nih Pak pembangunan sebuah proyek kan udah tanda tangan kontrak dan udah nemu kontraktornya. Nah, kebetulan pembangunan proyek tersebut itu di daerah yang beresiko. Nah, setelah proyek berjalan, ada salah satu tenaga ahli yang kecelakaan kerja. Nah, itu proyeknya bagaimana, Pak? Langsung cari tenaga ahli yang baru atau menunggu pemulihan atau bagaimana? Terima kasih, Bapak. Ya, memang terjadinya kecelakaan kadang tidak bisa dihindari. Ya, ya kalau terjadi kecelakaan, nomor satu orang yang kecelakaan diopeni dulu, gitu. Jangan sampai fatalitasnya bertambah. Kadang-kadang kalau saya punya pengalaman dulu bekerja di Python, membangun Python Private Power Project Unit 78. Jadi kalau Anda mau ke Banyuwangi itu ada Python Power Plant itu, saya dulu ikut membangun Unit 78-nya di sana. Itu kalau ada salah satu yang kecelakaan waktu itu, jadi dia lagi membangun chimney itu yang untuk cerobong asap pembakaran itu, ya chimney itu. Nah itu yang kalau kamu lihat ada merah, ada seperti tower tinggi sekali, ada warnanya merah putih kalau di pabrik-pabrik selalu gitu. Terus di atasnya ada lampu plap kalau malam supaya pesawat tidak nabrak itu. Nah itu waktu itu ada salah satu pekerja yang sedang memasang lampu itu, terus kemudian dia kesetrum di lampu, kok pas kebetulan body harness-nya atau sabuk pengamannya dia itu ikut terlepas juga, sehingga dia jatuh dari ketinggian. Jatuh itu dari ketinggian itu, di bawahnya sedang ada pekerjaan konstruksi baja, akhirnya badannya itu sampai ke bawah sudah hilang semua, jadi tangannya hilang, kepalanya hilang, semuanya sudah hilang sampai ke bawah. Sehingga waktu itu 1 hari itu langsung kita berduka cita, proyek dihentikan, kemudian dimakamkan, urusan administratif diselesaikan, besok sudah harus kerja lagi karena proyek nggak boleh berhenti gitu. Ya. Jadi kalau itu ada orang ya harus dicari gantinya langsung begitu. Pokoknya supaya proyek harus berjalan tepat waktu dan tepat biaya. Proyek itu kalau sudah kontrak, dia kontraknya itu hari kalender loh ya, bukan hari kerja. Jadi bagi kontraktor kalau misalkan kepotong hari raya begini ya itu resikonya dia. Itu dia harus sudah mempertimbangkan resiko itu bahwa nanti akan libur seminggu apa 2 minggu tukangnya hilang, nah, itu harus dipertimbangkan semuanya. Gitu ya. Tadi siapa Dea ya? Siapa tadi? Nah, berikutnya siapa? Indi, silakan. Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Nah, tadi kan Pak yang di bagian tadi itu Pak ada PMBOK Core Area dengan Construction Extension. Nah, di PMBOK Core Area itu kan ada cost Pak. Nah, sedangkan di Construction Extension itu ada finansial. Kira-kira Ya. bedanya itu di mana ya Pak? Beda. Makasih, Pak. Jadi ya bagus pertanyaannya.
Yang pertama, kalau kita bicara cost di core area itu berbicara biaya proyeknya. Ya, biaya berapa uang yang harus dikeluarkan untuk proyek itu. Sedangkan kalau finansial itu lebih banyak berbicara dari mana saya mendapatkan uangnya. Investasinya dari mana, apakah investasinya layak apa tidak, itu semuanya di sana. Ya, jadi kita akan berbicara itu. Oke, Bedanya di makasih, situ. Pak. Jadi dari mana mendapatkan uangnya? Apakah nanti harus konsesi dengan pemerintah, antara pemerintah dengan swasta? Itu. Misalkan jalan tol, pemerintah butuh jalan tol, tapi pemerintah nggak punya uang. Oleh karena itu pemerintah, saya akan menyediakan lahan untuk tol, kamu bangunkan tolnya. Ya, kamu bangunkan tolnya, saya akan membuatkan regulasi kebijakannya. Nanti kamu olah jalan tolnya ini selama 20 tahun. Kamu silahkan mendapatkan penghasilan dari sana, tapi setelah 20 tahun tolnya kamu berikan kepada pemerintah loh ya. Nah, itu namanya kontrak konsesi atau namanya PPP, Public Private Partnership. Jadi kerjasama antara swasta dan pemerintah. Itu. Atau misalkan yang paling gampang lah kalau nggak usah proyek infrastruktur Indomaret dan Alfamart, itu kan tanahnya punyanya perorangan itu ya. Pak, Indomaret saya punya tanah ini. Kamu bangunkan ya Indomaret, nanti saya jualan di sana kan begitu. Selama berapa tahun? 5 tahun kan begitu. Setelah itu nanti bisa jadi milik saya atau saya beli misalkan gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi bedanya di sana. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Deviana silahkan. Oh, ini belum. Saya kan sudah. Seperti yang tadi Bapak ceritakan, kalau misalnya ada kecelakaan kayak gitu, terus yang bertanggung jawabnya siapa ya, Pak? Iya. Jadi kecelakaan, semua tenaga kerja, ini pertanyaan baik. Semua tenaga kerja ya itu harus diasuransikan. Gitu. Sehingga kalau terjadi kecelakaan ya sudah menjadi tanggung jawab asuransi. Ya. Tetapi manajer proyek atau project manager ya tetap bertanggung jawab terhadap orang ini, ngopeni, mencari gantinya, dan sebagainya. Tetapi semua pembiayaan dan sebagainya akan dihandle oleh perusahaan asuransi. Dan ini penting sekali asuransi itu, karena kita tidak tahu kecelakaan itu terjadi kapan. Sepersekian detik saja kejadian itu bisa kecelakaan. Dan fatalitasnya bermacam-macam. Ada yang dari mulai kesandung paku, ketusuk paku, ya atau yang jatuh seperti tadi saya sampaikan sampai nggak kelihatan orangnya sudah nggak ada semua karena nyantol di sana sini. Ada yang kapan hari saya lihat waktu itu di Paiton tuh ada yang tangannya sudah buntung satu gara-gara apa? Kejatuhan pipa. Pipa itu lagi diangkat terus kemudian dia kejatuhan pipa sampai patah tangannya dan harus diamputasi. Nah, hal seperti itu harus diasuransikan. Asuransi merupakan bagian dari manajemen resiko yang tadi saya bilang transfer resiko kepada pihak lain. Ya. Itu Deviana ya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Ananda. Permisi Pak, saya izin bertanya. Jadi waktu itu di dekat rumah saya ada proyek pembangunan hotel. Pada awalnya itu biasa saja Pak, tidak ada dampak yang dirasakan oleh warga. Tapi ketika hotelnya itu sudah tinggi, tiba-tiba itu ada peralatan yang jatuh dari atas dan mengenai balai RW sampai gentengnya itu ambruk Pak. Nah kira-kira kalau kesalahan seperti itu, kesalahannya di planningnya atau di controllingnya? Terima kasih Pak. Iya, jadi nomor satu, memang kita harus ngecek karena peralatan misalkan ya, ada peralatan di atas. Peralatan itu kan harus direncanakan ya. Peralatan itu harus direncanakan. Kemudian dilaksanakan, dieksekusi. Nah, pada saat mengeksekusi itu harus ada pengontrolan. Ya, orang harus mengikuti aturan bahwa untuk meletakkan peralatan harus seperti ini, satu, seperti ini, dua, seperti ini. Itu yang namanya ada SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, kalau itu dilanggar biasanya ya akan terjadi kecelakaan seperti tadi itu. Gitu. Artinya apa? Dalam proses controlling, monitoring dan kontrol itu tidak benar. Gitu. Ada kesalahan di dalam proses monitoring dan ada kelalaian di dalam proses monitoring dan kontrol. Yang harus bertanggung jawab ya kontraktornya, yang harus ganti balai RW-mu ya adalah kontraktornya, tidak bisa tidak. Gitu. Bahkan kalau ada kerugian lebih dari itu, ada korban jiwa atau apa yang luka dan sebagainya, itu harus ditanggung semuanya oleh pihak kontraktor. Itu ya. Ada lagi pertanyaan kah?
Ya, silakan, Ida Bagus. Saya izin bertanya, Pak. Misal ada tukang mengalami kecelakaan kerja sampai meninggal atau kemudian cedera gitu, atau apakah pihak yang dirugikan itu bisa menuntut ke pihak berwajib, Pak? Dengan alasan misalnya alat-alat safety-nya kurang safety atau bagaimana? Ya, justru kalau diasuransikan, ya, justru kalau diasuransikan itu semua kerugian itu akan ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, tetapi kalau tidak diasuransikan, bisa saja orang itu menuntut bahwa ini karena kesalahan sistem manajemen K3 dari proyek tadi. Ya, misalkan orangnya naik-naik nggak pakai sabuk pengaman kok dibiarkan aja. Itu di ITS ya sering terjadi. Kami selalu pokoknya harus pakai sabuk pengaman. Tapi mereka bilang, Pak, saya ini biasanya naik pohon kelapa 30 meter ya enggak pakai apa-apa kok, mosok naik gedung cuma 10 meter gini harus pakai sabuk pengaman. Sabuk pengaman 2 meter saja harus dipakai, misalkan begitu. Nah, tetapi kalau dia sudah diberikan peringatan, standar operating prosedurnya sudah diberikan, safety induction sudah dikasih tahu, tapi dia tetap ngeyel salahnya sendiri ya, dia nggak boleh menuntut apa-apa, kan begitu. Tetapi kalau dia kemudian jatuh, sudah diasuransikan, asuransinya yang akan menghandle semua kerugian jatuhnya dia. Asuransi itu nggak sembarangan, dia selalu minta kepada kontraktor bahwa satu prosedurnya harus dijalankan dulu. Kalau tidak ada prosedur, dia nggak mau mengasuransikan, resikonya kembali ke tangannya dia. Gitu ya. Jadi asuransi itu sebelum mencairkan klaim Anda, dia akan ngecek. Anda melakukan safety induction enggak? Ya, sudah dikasih tahu suruh pakai peralatan enggak? Sudah, ini dan sebagainya. Karena perusahaan asuransi itu ya tidak semua, tetapi by nature itu banyak juga yang nakal. Kalau bisa saya nggak perlu ganti apa-apa, saya akan cari kesalahannya kontraktornya supaya itu adalah kesalahan kontraktor gitu loh. Itu selalu seperti itu. Tidak semua, tetapi selalu kadang-kadang ada yang begitu dan banyak begitu. Ya, silakan. Ada lagi kah? Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang mau bertanya lainnya? Mas Hari, jangan lupa loh yang tanya-tanya tadi loh ya, dicatat ya, untuk aktifan ya. Baik, Pak. Baik, ada lagi pertanyaan kah? Ini sekarang minggu keberapa? Oh, absen saya. Sebentar. Saya tadi ini malah kok sampai saya belum memberikan absen. Ini minggu keberapa nih sekarang? 6 ya? Atau ke-7? Ke-7, Pak. Ke-7 ya? Iya, sudah. Kita banyak libur soalnya ini ya, pas jatuh di hari Kamis. Pembok. Hari, sebentar. Saya Mas Hari, kode presensi teman-temannya sudah saya saya berikan. Terus untuk teman-temannya ini sambil kita tanya jawab, saya tampilkan. Nah, nih kode presensinya biar nggak ketinggalan. Baik, ayo ada lagi kalau mau tanya jawab. Silakan. Nanti kalau minggu ke-7, kita sekarang minggu ke-7 ya, ke-8. Ke-8 itu sudah UAS ya, UTS ya?
Oke, kalau gitu segera saya lanjutkan aja deh, sebentar kalau gitu. Jangan sampai ketinggalan nanti takutnya. Baik, yang mau bertanya monggo silakan langsung, tapi saya akan mengajarkan feasibility studies. Jadi tadi kita sudah belajar apa saja aspek yang ada di PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Kita ikuti lanjutannya adalah feasibility study. Proyek itu sebelum dimulai, ya, sebelum dia dimulai, maka dia harus mengikuti feasibility study. Visible itu artinya layak. Jadi feasibility study artinya studi kelayakan. Layak itu artinya proyek ini layak dijalankan, dilanjutkan, atau harus dihentikan karena tidak layak, gitu. Ya, atau ditunda pelaksanaannya, tidak sekarang, tapi mungkin 2 tahun lagi, misalkan. Nah, jadi kalau kita berbicara studi kelayakan, gitu ya, studi kelayakan, maka yang perlu diperhatikan adalah aspek apa yang harus diperhatikan untuk menyatakan layak apa tidaknya pekerjaan saya, gitu. Ya, itu. Nah, jadi kalau saya itu punya proyek misalkan, saya itu sebagai owner, saya punya ide, ya, saya punya ide. Idenya itu gini, saya kalau mau membangun pabrik semen di Surabaya itu layak apa enggak ya, misalkan gitu. Atau saya mau membangun pabrik semen di Kalimantan, misalkan layak apa enggak kira-kira. Maka ada aspek yang harus saya perhatikan di sini. Ini aspek pasarnya ada apa enggak. Itu pasarnya kalau saya punya semen 1 juta ton per tahun, kira-kira bisa diserap sama siapa saja proyeknya. Harus ada market aspek. Pasar, aspek pasar itu bukan market, ini bukan pasar-pasar ikan, pasar anu, bukan ya. Market aspek ini adalah aspek pasarnya. Ada enggak orang yang membutuhkan gitu? Ada enggak proyek yang membutuhkan? Ya. Atau kemudian aspek teknikalnya. Saya bangun pabriknya di mana? Jadi kalau market aspek ini, saya harus lihat, sekarang di Kalimantan sudah ada pabrik semen apa saja. Saya punya kompetitor apa enggak? Ya, kalau saya jual kemana? Di Jawa kah, di Kalimantan kah, Sulawesi, atau saya ekspor ke Vietnam, misalkan. Atau saya ekspor ke tempat lain. Itu namanya market aspek, jadi aspek pasarnya. Kalau seandainya sudah ada kompetitornya, perusahaan ABC, saya bisa mendapatkan berapa persen dari pasar ini, masih bisa saya ambil marketnya. Nah, ini tidak gampang ya, butuh market analisis dan sebagainya. Technical aspect itu berbicara aspek teknis. Ya, saya akan berbicara pabriknya dibangun di mana. Ya, kapasitasnya pabriknya berapa? Bahan bakunya ngambilnya dari mana? Tersedia bahan bakunya sampai berapa lama? Untuk menjalankan pabriknya butuh listrik berapa banyak? Butuh tenaga kerja berapa banyak? Aksesibilitasnya ada enggak menuju ke pabrik? Kalau sudah menghasilkan produk, ada enggak bagaimana cara mendistribusikannya? Itu adalah technical aspeknya. Financial aspek yang di bawah dulu. Financial aspek. Membutuhkan biaya berapa untuk membangun pabrik ini? Kalau saya mengeluarkan biaya investasi 100 miliar, kembalinya berapa lama? Untungnya berapa banyak? Untung mana kalau saya membangun pabrik ini atau uang saya taruh di bank aja, terus saya tidur, misalkan. Itu aspek finansial. Ya. Kalau aspek ekonomi,
Kalau saya membangun pabrik di sini, apa kemanfaatan ekonomi buat masyarakat sekitarnya? Bisakah meningkatkan kehidupan masyarakat di sekitar saya? Bisakah tempat saya ini nanti jadi kota yang lebih besar, lebih bagus, lebih maju, dan sebagainya? Hampir sama dengan sosial aspek, tapi kalau economical aspek berbicara ekonominya, keuangan masyarakat, ya pendapatan masyarakat. Tapi kalau sosial aspek itu lebih banyak ke permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dengan adanya pabrik saya ini, masyarakat di sana bisa bekerja apa enggak di tempat saya? Apakah pabrik saya ini bisa menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat di sekitarnya? Dan sebagainya. Aspek lingkungan. Kalau saya membangun pabrik saya di sini, limbahnya nanti pembuangannya bagaimana, mengolahnya bagaimana, apakah ada polusi yang bisa mengakibatkan kotanya menjadi rendah kualitas hidupnya. Nah, itu semuanya diperhitungkan di aspek lingkungan. Nah, kalau legal aspeknya, kira-kira saya dapat izin apa enggak ini dari Kementerian Perindustrian untuk membangun pabrik di daerah sini. Ya, jelas ya? Jadi kalau kita berbicara kelayakan, ya itu kita berbicara itu tadi semuanya. Nah, nomor satu, misalkan marketnya, ya market tentunya sangat ditentukan dari finansial aspek dan ditentukan dari technical aspek, gitu. Ya, saya bisa memproduksi 1 juta ton semen per tahun. Ya, di pasar itu kebutuhan semen Indonesia 5 juta ton per tahun. Ya, tetapi ada 5 pabrik saingan saya yang masing-masing sudah mengambil 1 juta ton. Saya bisa dapat enggak kira-kira? Saya harus memetakan, ya ada supply dan demand-nya ini. Supply-nya, kebutuhannya, demand-nya 5 juta ton per tahun di Indonesia. Sudah bisa disuplai 4 juta ton, oh saya masih bisa dapat 1 jutanya. Atau demand-nya 5 juta ton per tahun, ternyata supply-nya sudah 10 juta ton. Waduh, saya nggak mungkin ngejar di Jawa, di Indonesia, harus saya ekspor ke luar negeri. Ya, jadi supply and demand penting sekali. Market share tadi, saingan saya ada berapa? Kalau saingan saya ada berapa, maka saya kira-kira bisa menangkap berapa persen peluangnya. Tadi dari 5 juta Pak, saya bisa dapat 500.000, ya sudah kalau gitu saya bangun pabriknya jangan yang kapasitas 1 juta, saya bangun yang 500.000 aja kira-kira. Nanti saya percuma overproduction, misalkan. Ya. Marketing strateginya, wah kalau gitu saya nyasar aja Pak ke masyarakat-masyarakat yang rendah. Harga saya potong 10% Pak, lebih murah daripada yang lainnya, tetapi kualitasnya saya turunkan sedikit, tapi tetap standar dan memenuhi persyaratan. Nah, boleh saja. Anda kalau lihat semen Gresik itu kualitasnya luar biasa bagus. Kalau standar untuk bisa dipakai semen itu adalah misalkan 80 gitu ya, dia bisa 87 gitu. Tetapi ada semen dari China ya, saya tidak perlu menyebutkan mereknya, dia standarnya 80, sama sudah memenuhi persyaratan, tidak perlu 87, 80. Tetapi harganya 20% lebih murah. Akhirnya Sekalimantan sekarang pakai semen itu semua, gitu. Itu adalah marketing strategi. Ya. Ya, itu yang harus dipelajari di aspek market. Aspek teknikal bagaimana? Tadi saya ceritakan lokasinya, kapasitas produksinya, teknologinya harus dipilih. Pak, ini teknologi yang harus dikerjakan pakai orang atau semuanya robotik, Pak? Sudah dikontrol semuanya. Semua sudah menggunakan IoT, Pak. Nggak perlu ada orang lagi, cuma ada 2 operator saja. Nah, itu harus dipilih karena menentukan biaya investasinya. Ya. Technical aspek ini dipengaruhi oleh market aspek dan financial aspek. Saya punya uang berapa, makanya teknologi choice-nya jadi terpengaruh. Resource-nya, ada enggak orang yang bisa bekerja mengoperasikan pabriknya nanti? Tenaga kerja lokal mampu enggak? Apa saya harus impor dari luar negeri? Ya, misalkan gitu.
Aspek finansial, artinya aspek keuangan, sangat tergantung dari technical aspek juga. Jadi saling trade off gitu. Ya, berapa nilai investment saya? Berapa pendapatan internal rate of return saya? Nanti Anda akan pelajari sendiri. Berapa net present value saya? Kapan uangnya kembali payback periodnya? Benefit cost ratio-nya bagaimana? Return on investment, return on equity-nya berapa? Nah, nanti itu adalah parameter-parameter keuangan untuk menunjukkan investasi saya ini menguntungkan apa tidak. Gitu. Aspek environmental, itu ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Bisa ada ANDAL, bisa ada RKL, rencana kelola lingkungan, dan rencana pengawasan lingkungan. Ya, tergantung. Kalau lahannya sangat luas, sangat besar, memberikan dampak besar, di atas 5 hektar, maka silahkan menggunakan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Kalau proyeknya kecil, tidak begitu memberikan dampak, cukup ANDAL atau RKL, RPL saja. Ya, nanti Anda akan pelajari ini di mata kuliah sendiri. Tetapi intinya, jangan sampai proyek yang kita bangun itu nanti dia, proyek yang kita bangun itu merusak lingkungan sekitar kita. Ya, dampaknya luar biasa terhadap kerusakan lingkungan. Ya, jadi kita harus perhatikan itu. Nah, contohnya misalkan ini banyak sekali, termasuk AMDAL itu termasuk social tension, wah ini ketegangan dengan masyarakat karena mereka tidak mau dengan suara yang ribut. Nanti kalau pabriknya beroperasi Pak, roame semua, dong, mesin dieselan, wah ini repot ini. Nah, sampai hal-hal seperti itu yang diperhatikan di AMDAL. Bahkan biologi pabrik saya ini mempengaruhi tanaman-tanaman yang ada di sana enggak, mempengaruhi binatang-binatang enggak. Nanti kalau kena polusinya pabrik Anda, binatang-binatangnya pada mati semua. Wah ini banyak sekali yang di noise, air pollution, water pollution, vibration, surface damage, root contamination, macam-macam semuanya. Ya. Nah, ini ada tugas tapi sebetulnya tidak perlu karena ini bukan untuk kelas Anda, ini hanya wawasan saja gitu ya. Dulu memang ada mata kuliah khusus untuk di semester agak atas lagi, Anda kan semester 2 ini, ya kalau sudah semester 6 nanti ada mata kuliah yang Anda harus membuat feasibility analisisnya gitu. Jadi tadi ketua kelas Anda sudah bertanya, Pak ini tugasnya bagaimana, kami nggak paham ini. Ya memang Anda belum sampai ke sini, Anda hanya wawasan dulu saja apa itu feasibility study atau kelayakan proyek yang outputnya go or not go. Proyek ini dijalankan apa tidak. Pengambil keputusannya siapa? Ya pengambil keputusannya harus dilihat tadi kalau dia memenuhi persyaratan aspek legal apa tidak. Nomor 1 legalnya dulu. Nomor 2 baru ada marketnya apa enggak. Yang ketiga technical aspeknya. Keempat finansial, ekonomi, sosial dan sebagainya. Baik, itu tadi gambaran saya tentang feasibility study. Silakan kalau ada pertanyaan yang masih belum jelas. Silakan. UAS-nya sampai di feasibility study loh ya nanti. Silakan. Ada yang mau bertanya tentang feasibility study? Enggak ada. Cukup jelas kah? Baik, kalau sudah jelas, enggak apa-apa. Kalau sudah jelas, ya berarti bersyukur Anda paham dengan apa yang dilakukan di fase feasibility study. Intinya ada aspek-aspek yang harus diperhatikan sebelum kita mengatakan proyek ini layak jalan apa tidak jalan. Jangan sampai tidak dilakukan feasibility study, sudah dibangun, sudah investasi, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Ya, tidak, justru malah mengalami kerugian. Itu. Manajemen risiko pasti dipakai di dalam feasibility study untuk melihat kira-kira ada kendala apa di depan
Ya, jadi di aspek keuangan itu resiko-resiko itu sudah dimasukkan semuanya. Kemungkinan inflasi, kemungkinan perubahan politik, perubahan dan sebagainya, sehingga nanti bisa ketahuan proyek ini layak apa tidak. Baik, saya rasa itu mungkin kuliah kita hari ini. Jangan lupa tadi absennya ya,